kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, berbicara mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang pertama, nah ini yang harus dikuasai nanti. Kita harus bisa menganalisis mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang kedua, kita harus menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, tadi sudah diungkapkan. Nah, ini hubungannya nanti dengan inflasi ya, yang tadi sudah saya kemukakan. Selanjutnya, setelah pembelajaran ini nanti minimal kita bisa ya menganalisis kebijakan moneter dan menyajikan hasil analisis kebijakan moneter untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, nah kita lihat ya materi yang harus dikuasai. Pertama adalah kebijakan moneter. Ini sebetulnya ada dua nih. Yang kedua, tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, jenis-jenis kebijakan moneter, dan keempat, instrumen kebijakan moneter. Ini ada dua, karena kita tadi dengan kebijakan fiskal, berarti nanti pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, jenis-jenis kebijakan fiskal, dan instrumen kebijakan fiskal. Oke, yang pertama kita lihat pengertian kebijakan moneter. Nah, apa yang disebut dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, di kita itu kan pemegang uang itu seperti yang saya kemarin kemukakan, kadang-kadang kala uang itu tidak bisa dikendalikan. Sebagai contoh misalkan tadi, ketika kita ibu-ibu ya, awas maaf ibu-ibu. Ketika kita memegang dugem itu duit gempar. Biasanya ibu-ibu pergi ke pasar itu membawa kantong dugem, karena di dalam kantong ada uangnya. Uangnya itu pemberian dari duit gempar. Nah, yang namanya uang pemberian, mohon maaf ya, yang beda. Uang pemberian dengan uang hasil jeripaya itu penggunaannya lain. Nanti silakan. Yang namanya pemberian, uang itu dibawa kemana-mana, bahkan satu hari bisa habis, karena dia berpikir uangnya pemasihan, dihamur-hamurkan. Datang ke pasar, yang namanya bawa kantong uang, nanya sama produsen, ini berapa harganya? 2.000, 5.000 aja ya. Nah, gitu ya. Ini berapa harganya? 5.000, 10.000 aja ya. Karena uangnya banyak. Uangnya banyak. Beda dengan uang yang rutin tiap bulan, coba. Ngasih uangnya itu hati-hati. Uang 10.000 itu akan berarti apabila kita memegang di dalam dompet hanya 100.000. Jadi kalau kita hanya memegang 100.000, mengeluarkan uang 10.000 itu hati-hati. Gitu ya. Nah, itu pengertian moneter. Kemudian selanjutnya tujuan kebijakan moneter. Nah, ini ada tujuannya mengapa pemerintah. Nah, ini untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bagaimana caranya supaya uang itu pemerintah akan mengeluarkan kebijakan. Ya, yang tadi bank akan segera mengeluarkan kebijakan. Barang siapa yang menyimpan uang di bank, suku bunganya akan meningkat besar, sehingga si masyarakat berbondong-bondong untuk ke bank menyimpan uangnya. Ya. Nah, bank hanya menarik uang supaya jangan beredar di masyarakat. Karena apa? Kalau beredar di masyarakat, si uang itu akan habis digunakan untuk yang tidak perlu, makanya tarik supaya uang itu tidak beredar. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Awas. Kalau seseorang atau misalkan ibu-ibu memegang uang, harga itu tidak terkendali. Tadi nanya, ini berapa harganya? 2.000, 5.000 aja ya? Karena dia merasa uangnya banyak.
stabilitas harga tidak bisa dikendalikan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Orang yang tidak punya uang biasanya tidak mau bekerja, yang banyak uang tidak mau bekerja. Kenapa? Dia merasa uangnya banyak. Beda dengan kita yang tidak punya uang, ininya kerja dari bumi itu pas hari. Istri itu anak nangkrak apa gitu ya. Kan tidak bisa begitu. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah itu harus seimbang, ya. Pembayaran itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, tadi akibatnya apa? 1 defisit, 2 surplus, 3 break-even point. Neraca atau pengeluaran lebih besar daripada yang kedua, anggaran sama dengan pengeluaran. Dan yang ketiga, tadi break-even point. Jadi pengeluaran sama dengan penerimaan. 0, ya, kalau break-even point itu 0. Yang selanjutnya, jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter. Nah, yang pertama kebijakan uang ketat. Yang kedua kebijakan uang longgar. Ketat, longgar. Nah, yang pertama kita lihat kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat itu adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Uang jangan sampai beredar banyak di masyarakat. Kalau banyak tadi akibatnya masyarakat menggunakan uang semena-mena. Ya, tadi saya harga 2.000, 5.000 karena banyak. Coba sekarang kalau ketika tidak ada uang, susah begitu. Nah, selanjutnya kebijakan moneter. Nah, bisa dengan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka itu adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Nah, tadi bank segera mengeluarkan peraturan, ya, pengumuman barang siapa yang menyimpan uang di bank, suku bunganya akan besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah tadi. Mengubahnya bisa menaikkan, bisa menurunkan suku bunga, ya. Suku bunganya dinaikkan atau diturunkan. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas riba, ya. Mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum. Nah, itu kebijakan pemerintah. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Ya, kebijakan yang diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami inflasi. Nah, tadi sekarang inflasi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi, ya. Yang kelima dan terakhir, kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato dan edaran. Pemerintah mengeluarkan surat edaran, pidato kenegaraan, misalkan, atau pidato Menteri Keuangan di televisi, yaitu untuk meningkatkan atau memperbaiki kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, ada macam-macamnya. Tujuannya tujuan kebijakan fiskal. Nah, yang pertama memperbaiki keadaan perekonomian. Yang kedua meningkatkan kesejahteraan kerja. Yang ketiga menjaga stabilitas. Yang keempat meningkatkan distribusi nah, itu kebijakan fiskal yang
dilakukan pemerintah. Instrumennya sekarang, instrumennya yang pertama sistem perpajakan ya, yang kedua politik anggaran, politik anggaran.